Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul kali ini dalam acara online sharing season. Cerita kita touring ekstrim yang bernilai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yasmin Atania selaku moderator dalam online sharing season kali ini. Dan acara kali ini tentunya spesial, terutama untuk para komunitas motor yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bayu Surya Pamugar Sugeng dari Inspire, sekaligus inisiator terbentuknya kolaborasi kita. Kemudian kepada Bapak Mulyadi selaku Bapak Bolt Riders Indonesia, Bapak Edward Rustanto selaku Bapak Komunitas Indonesia Timur Area, Bapak Gunawan Prasetyo selaku penasehat kolaborasi kita, Bapak-Bapak manajemen RSO Surabaya, dan tentunya seluruh perwakilan komunitas di Indonesia Timur Area. Seperti kita tahu teman-teman bahwa untuk saat ini kita kali ini adalah wadah untuk sharing seputar kegiatan komunitas dengan ditemani oleh pemateri yang tentunya handal atau expertise di bidangnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini ada kabar baik khususnya untuk para anak motor di Indonesia Timur Area, karena edisi kali ini khusus membahas seputar anak motor dan akan dibuka langsung oleh Bapak Bolt Riders Indonesia yakni Bapak Mulyadi. Nah, kita saling tahu bahwa komunitas motor di Indonesia Timur Area ini hebat-hebat tanpa terkecuali. Sedikit gambaran, ada komunitas yang yang pernah touring dari Bitung ke Aceh, kemudian ada juga yang touring sambil mengenakan batik, dan juga ada yang touring dengan menempuh hutan belantara untuk membagikan daging kurban. Tentunya banyak cerita-cerita yang sudah dibagikan atau diceritakan oleh para komunitas yang ada di bagian Indonesia Timur. Dan selain touring, ada juga rekan komunitas kita yang memberikan servis motor secara gratis kepada korban banjir di kotanya. Nah, ini luar biasa sekali tentunya cerita-cerita dari para komunitas di Indonesia bagian timur ini. Untuk lebih lanjut, sebelum mendengar cerita inspiratif dari Bang Mario, dari narasumber yang kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan dulu cerita inspiratif dari komunitas terpilih yang akan menceritakan kisahnya nanti. Namun sebelum kita masuk ke acara utama, mari kita dengarkan sambutan Bapak Mulyadi selaku Bapak Bolt Riders Indonesia. Kepada Bapak Mulyadi kami persilahkan. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari komunitas di Indonesia Timur. Selamat pagi, Bro Mario, Pak Bayu, dan teman-teman yang lain. Jadi senang sekali pagi ini bisa gabung bareng sama Pak Pras, Pak Gunawan Prasetyo, dibantu juga sama Pak Bayu sebagai inisiator terbentuknya kolaborasi kita, ya. Dan atas beliau-beliau ini bisa mulai kita jalankan acara perdana cerita kita touring ekstrim. Nah, ini suatu hal yang menurut saya sangat berguna sih buat komunitas boat riders ya, terutama di Indonesia Timur ya. Bro Iro, Mario, tadi kan saya kasih jempol nih, terus terang butuh nyali, butuh keberanian, bold banget, bisa melakukan apa yang Bro Mario lakukan sekarang gitu. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di boat riders di komunitas di Indonesia Timur ya. Jadi sebenarnya mungkin aku share sedikit ya. Jadi boat riders ini tuh kan awal mula kita bina itu dari 2018 ya. 2018 ya, betul. Ya, itu Instagram account itu yang bikin pertama kali saya sendiri itu. Jadi saya masih sporadis istilahnya dengan dengan konten-konten motor yang masih belum terorganize dengan baik gitu. Dan juga kan ini kegiatan juga kita merintis belum nggak dapat bayangan kalau responnya bisa diterima dengan baik sampai jadi sebesar ini gitu.
mungkin buat tambahan informasi juga untuk sekarang ini kalau kita di database gitu ya, komunitas di Indonesia, kita nggak ngomong kalau nggak cuma di Indonesia Timur ya. Jadi mungkin kalau secara nasional tuh by database kita udah 600 lebih komunitas. Terus terang saya juga, aduh, antusiasmenya luar biasa dan terima kasih juga buat rekan-rekan di area yang bekerja keras membesarkan boat riders ini gitu. Dan kebetulan namanya anak motor ya pasti sukanya touring ya. Itu udah apalah kegiatan wajib lah. Gitu kan. Kalau nggak touring tuh rasanya gatel gitu badan gitu. Ya kan kalau misalnya lagi banyak tekanan gitu, stres atau apa lah anak-anak muda sekarang gitu kan kuliah, pekerjaan, percintaan, udah riding jalan supaya bisa apa ya clear their minds gitu. Dan touring itu kan sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita dapat gitu, nggak cuman apa ya. Jadi seperti misalnya apa problem solving, gimana caranya bisa mengatasi segala macam tantangan yang datang dan segala macam. Mungkin itu yang Bro Mario bisa bantu sharing ke teman-teman supaya mereka mendapatkan suatu inspirasi gitu. Makanya keren lah maksudnya untuk bisa touring sampai keluar Indonesia itu kan kita juga pernah bahas di Instagram kita persyaratannya gimana, tapi mungkin akan lebih afdol kalau dari orang yang mengalami sendiri, orang yang menjalani itu semua sendiri gitu. Jadi terima kasih sekali lagi dan semoga ini bukan cuman acara yang sekali-sekali saja dan bisa terus rutin dilaksanakan. Buat teman-teman juga bisa memberikan apa ya panduan atau knowledge atau inspirasi tadi supaya bisa lebih berkarya sebagai komunitas boat riders gitu. Saya juga info mungkin saya nanti nggak bisa sampai selesai karena kebetulan hari ini kita juga ada taping video untuk YouTube. Jadi nanti saya mohon izin untuk cabut dulu. Cuman pada intinya saya senang sekali bisa diundang, bisa hadir dan bareng sama teman-teman di hari Sabtu ini. Tetap sehat, tetap semangat, salam komunitas. Salam komunitas. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan yang kedua, kali ini datang dari Bapak Bayu Sugeng, selaku inisiator terbentuknya kolaborasi kita. Dan kepada Bapak Bayu Sugeng, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua ya. Ini Mas Bro semua ya, luar biasa yang ada di Indonesia Timur. Pagi ini kita kebetulan dapat tamu spesial ya, bukan cuma pembicara, tapi ini Pak Mulyadi masih menyempatkan hadir, ikut serta di antara kita, dan juga Pak Pras di tengah hari Sabtu juga masih bisa terlibat, support seluruh komunitas ya. Karena Pak Mulyadi ini sebagai boleh dibilang Bapak Boat Riders Indonesia ya, karena beliau juga dari brand Boat Riders yang meng-create bagaimana terciptanya Boat Riders ini sehingga ada dan menjadi bagian dari kebanggaan kita di seluruh area gitu. Saya ngelihat banget ini fotonya, gambarnya teman-teman sambil santai, sambil menikmati ya kopi dan lain sebagainya. Acara ini mudah-mudahan bisa menjadi acara yang luar biasa ya. Nah, Pak Pras juga ikut hadir. Terima kasih banget Pak Pras. Nah, terima kasih Pak Bayu. Indonesia Timur ya. Nah, kita juga ingin ngingetin, jangan lupa kita punya momentum besar yang kita bisa lakukan bersama di bulan Oktober ini, kaitan dengan persiapan donor darah nanti ya. Nah, dalam diskusi cerita kita kali ini, kita ngelibatin Mario ya. Nah, Om Mario ini kebetulan saya sendiri sudah nyambung silaturahmi dari tahun 2013 ya, kalau nggak salah Mas Mario ya. Dari mulai perjalanan beliau, mulai dari Asia sampai ke Perancis. Dulu temanya kita adalah Paris Van Java menuju Paris gitu ya.
Nah, saat ini luar biasanya kalau teman-teman nanti lihat pada saat Bro Mario share, saat ini beliau live dari Meksiko. Tadi saya sempat nanya, ini adalah hari hampir ke 600-nya. Ya, entah lebih dari 600 atau hampir ke 600. Jadi beliau sudah terjebak di Amerika, benua Amerika ini dari sebelum pandemi sampai saat ini, dengan tujuan akhir adalah Alaska. Ya. Nah, ini bagian daripada cerita hebat teman-teman anak motor dan komunitas. Ya. Nah, kebetulan kalau boleh saya mau sharing juga nih ke Bro Mario, teman-teman komunitas yang ada di kolaborasi komunitas Indonesia Timur Area ini sudah banyak melakukan prestasi. Ya. Beberapa rekor muri, kegiatan mulai dari kegiatan sosial, membelah pulau, membelah gunung, membelah laut, bagaimana mereka melakukan kegiatan sosial membantu satu sama lain. Ya. Bukan cuma hanya untuk melakukan touring, tapi juga melakukan banyak kegiatan yang bisa bermanfaat. Karena buat mereka, teman-teman semua, ini bukan saja melakukan kegiatan, tapi bagaimana dari kegiatan itu menjadi jauh lebih hebat. Nah, tujuannya kita semua teman-teman, Mas Bro semua ya hari ini nanti kita akan melibatkan sharing bukan hanya dari Bro Mario, tapi ada juga dua bikers yang kita pilih dari wilayah Indonesia Timur untuk saling berbagi. Intinya adalah kita berharap akan ada banyak sharing dan inspirasi yang bisa didapat, bagian dari pengalaman untuk menjadi tujuan pengalaman kita nanti. Karena pada dasarnya, akhirnya kita pengen semua yang kita lakukan berubah menjadi hebat, sehingga kita bisa menang dalam semua kondisi. Itu aja, Yasmin. Terima kasih buat teman-teman semua, Pak Mulyadi, Pak Pras, rekan-rekan semua, Bro Mario, titip teman-teman, supaya acaranya jauh lebih baik ya. Harapannya kita bisa sama-sama belajar. Salam komunitas, sehat buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Bayu atas sambutannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih dahulu untuk peraturan selama diskusi ini. Dapat dilihat ya, rekan-rekan di layar Anda masing-masing di sini, di mana disarankan untuk menyalakan kamera selama meeting atau webinar ini berjalan. Kemudian untuk mic-nya ini mohon untuk dimatikan terlebih dahulu, dinyalakan hanya ketika sedang ingin berbicara. Kemudian terkait pertanyaan, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat dengan format nanti tersedia oleh tim kami, bisa langsung dicek di kolom chat. Kemudian diharapkan untuk rekan-rekan sekalian untuk aktif selama diskusi ini berlangsung. Nah, untuk formatnya sendiri pastikan sesuai yakni nama, spasi, asal, komunitas kalian. Dan diharapkan kalian menikmati acara ini sampai dengan selesai. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya cerita Bang Mario tidak akan bercerita seorang diri saja di sini. Jadi, sudah ada beberapa perwakilan dari komunitas yang sudah dipilih untuk sharing-sharing seputar pengalaman saat touring di lokasinya masing-masing. Yang pertama ini kita akan mendengarkan sharing dari komunitas di Palu yang sudah berhasil menembus 5 provinsi selama 3 bulan dan berhasil menaklukkan jalur-jalur di hutan Kalimantan. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita persilahkan untuk Bro Rio Ferdinand dari komunitas Bison Riders Club atau BRC Palu untuk sharing seputar cerita inspiratifnya. Kepada Bro Rio, kami persilahkan. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Salam sehat selalu. Salam dari kami Borneo Palu. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih RSO Surabaya yang telah memberikan kesempatan istimewa kepada saya untuk sharing pengalaman touring di berbagai daerah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Mulyadi selaku Bapak Ball Riders, ya. Bapak Gunawan Prasetyo selaku penasehat kolaborasi kita, Bapak Bayu Suge selaku inisiator kolaborasi kita. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada DSO Palu selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada kami yang tergabung di Borneo Palu, yaitu Pak Frans sama Pak David.
Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand. Saya dari Bison Riders Club. Awal cerita tahun 2017 saya touring ke Kalimantan, lintas Borneo, lewati 5 provinsi: Kaltim, Kaltara, Kaltim, Kalsel, dan Kalbar. Saya berangkat dari Palu itu, sekitar dari Palu menggunakan kapal feri itu sekitar 26 jam sampai di Kalimantan. Dari Kalimantan saya ngaspal dari Balikpapan ke Samarinda, Tenggarong, ke Bontang, Sangatta, Bengalon, Wahau. Di perjalanan saya selalu tanya ke teman-teman di jalur lintasan, bagaimana jalur yang saya lewati. Ketika saya masuk di Muara Wahau, ada info dari teman-teman di sana, dibilang kalau jalur ke depan ini itu lumayan mistis, itu masih kental tuh, karena masih melewati hutan yang itu yang jalur ke arah. Jadi saran dari teman-teman, kalau misalnya ada makanan, jangan disimpan di motor atau hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Karena konon kalau kita melintasi hutan yang di depan ini, yang antara Muara Wahau sama Berau, kalau ada pikiran-pikiran yang negatif, muter-muter saja di seputaran hutan situ. Jadi jarak tempuh dari Wahau ke Berau itu sekitar, kalau kita muter-muter situ bisa sampai 8 sampai 16 jam. Cuma kemarin saya ikuti saran teman-teman di Wahau. Ya, saya tempuh hutan tersebut itu sekitar 4 sampai 5 jam. Saya sampai di Berau. Ketika saya masuk Berau, teman-teman jemput saya itu sebelum masuk daerah Berau. Katanya di jalur depan itu kita tidak bisa melebihi kecepatan itu km per jam. Itu di daerah Kompi. Jadi mereka jemput saya karena ya kita melebihi kecepatan di atas 15 km per jam itu ada sanksi. Jadi saya ikuti mereka sampai Berau. Dari Berau saya rest beberapa hari, saya masuk ke Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Sampai di Tanjung Selor, balik lagi ke arah Kalimantan Timur, ke Balikpapan. Dari Balikpapan, nyebrang ke arah Penajam, masuk ke Batu Kajang itu ke Buntok. Dari Buntok itu lewati hutan yang cukup panjang juga, sekitar 5 jam. Dari Buntok saya jalan itu sekitar jam 12. Sampai di wilayah Palangkaraya itu sekitar jam 5 lewat. Jadi lumayan hutannya cukup panjang juga. Dari Palangkaraya Sampit, Pangkalan Lada ke arah perbatasan antara Kalteng sama Kalbar. Ya, kalau di Kalteng uniknya memasuki wilayah Kalteng itu contohnya jam 9, tapi di perbatasan Kalbar itu jam 10.
Padahal jaraknya hanya beberapa meter, tapi perbedaan jamnya itu antara barat sama tengah. Di Kalteng jam 9, di Kalbar jam 10. Dari perbatasan itu saya jalan lagi ke Palangkaraya, lewat ke Pontianak. Dari Pontianak lanjut ke Sanggau, ke Entikong di perbatasan Malaysia. Di Entikong sendiri juga rumah-rumah warga di sana. Kalau dapurnya itu Malaysia, ruang tamunya Indonesia. Itu di Entikong juga. Sebagian rumah-rumah di sana itu untuk dapurnya Malaysia, ruang tamunya Indonesia. Dari Entikong saya jalan lagi ke Singkawang, Sambas. Dari Sambas itu balik lagi ke Pontianak. Dari Pontianak saya nyebrang ke Tapang. Itu lewat pakai kapal kayu. Kita sisir sungai. Nah, dari Ketapang saya balik masuk Pangkalan Bun, Sampit ke Palangkaraya ulang, Palangkaraya ke Banjarmasin. Banjarmasin masuk ke Banjarbaru masuk ke Pelaihari, Batu Licin masuk Tarjun nyebrang Kota Baru balik lagi ke Tanah Grogot. Balik lagi ke arah Penajam. Dari Penajam saya ke Balikpapan dulu, Balikpapan saya nyebrang ke Palu. Jadi dari saya mungkin cukup ada nilai positif yang bermanfaat untuk komunitas lain. Dari perjalanan saya bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi, salam solidaritas, salam sehat selalu dari kami Polres Palu. Selamat pagi untuk semua. Baik, terima kasih Bro Rio atas sharing-sharingnya. Luar biasa, ini sangat bermanfaat, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Seperti tadi tuh, ada satu yang saya highlight, ini kita harus mengikuti aturan atau adat istiadat di setiap daerah yang kita kunjungi. Contohnya saja tadi, tidak diperbolehkan untuk riding dengan melebihi kecepatan di atas 15 km per jam, karena nantinya akan ada mungkin semacam sanksi adat atau lain sebagainya ya, Bang Rio ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, ini setelah dari Palu, kita akan dengar cerita dari Gorontalo, di mana ini komunitas motor ini punya pengalaman menembus hutan-hutan di Poso, yang selama ini sempat jadi persembunyian sarang teroris. Tidak jarang, pengendara yang lewat di jalur ini pun menjadi target para teroris tersebut. Di hutan ini pula banyak didiami oleh kelompok begal yang tentunya berbahaya, dan bahkan ada cerita khusus yang dialami oleh anak motor Gorontalo ini karena jadi target perampokan. Nah, untuk lebih lanjut terkait seperti apa sih ceritanya, kita langsung saja nih dipersilakan untuk Bro Ona Wasen dari komunitas YVCI DM Kabupaten Gorontalo untuk sharing seputar cerita inspiratifnya. Silakan Bro Ona. Makasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi teman-teman komunitas. Salam sehat selalu dan salam dari kami anak-anak motor Polres Gorontalo. Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada RSO Surabaya yang telah memberikan kesempatan istimewa ini kepada kami untuk sharing pengalaman kami touring di berbagai daerah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Mulyadi selaku Bapak Poltraders Indonesia, Bapak Gunawan Prasetyo selaku penasihat kolaborasi kita, Bapak Bayu Sugeng selaku inisiator kolaborasi kita, ya, dengan Bapak Bayu dengan adanya kegiatan sosial kolaborasi kita berhasil menghapus image negatif anak motor yang ada di masyarakat khususnya di Gorontalo, terutama yang kita lakukan di tahun kemarin itu kolaborasi yaitu donor darah. Itu sempat menghilangkan image
dari khususnya dari PMI terkait dengan anak motor, bahwa anak motor itu takut dengan jarum suntik atau untuk donor darahnya itu. Jadi itu mungkin suatu inovasi yang dibuat oleh Bapak Bayu, itu menjadikan tindak lanjut yang kami buat di dalam program yang ada di Gorontalo. Selama tahun ini kita menargetkan 3 kali untuk donor darah di tahun 2021. Ya, itu inovasi yang Bapak Bayu itu bisa kami teruskan sampai sekarang. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada DSO Gorontalo yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada kami selama ini, sehingga kami anak-anak motor di Gorontalo yang tergabung di Botres Gorontalo bisa terus melakukan aktivitas yang positif dan selalu memberikan manfaat yang kepada orang yang lain. Perkenalkan, ya, nama saya Onal Waseng, saya adalah Ketua Regional DVC Provinsi Gorontalo dan selaku Koordinator Botres Gorontalo. Saya ingin berbagi sedikit cerita kepada teman-teman semua. Di tahun 2014 saya touring itu melewati daerah rawan konflik, yaitu Kabupaten Poso dan ada di Sulawesi Barat, yaitu dengan dikenal dengan begalnya, itu yang ada di 2 titik, ada di Karosa sama di Teke. Ya, jadi awal mulanya ceritanya ini itu di saat di tahun 2014 itu saya akan menghadiri anniversary yang ada di Bau-Bau. Itu saya melakukan persiapan dari safety dalam bentuknya yang ada di unit, di motornya itu tersendiri, dan di safety-nya dari pribadi saya sendiri dalam bentuk fisik dan sebagainya. Jadi singkat cerita, di jam 10 pagi itu saya tujuan untuk ke tempat tujuan pertama itu ada di Kabupaten Perigi, karena target saya itu perjalanan itu jalan pagi, malamnya itu harus istirahat karena tergantung dengan fisik yang kita harus siapkan, karena perjalanannya itu begitu panjang, karena setahunya saya untuk keliling itu Sulawesi itu bisa memakan sampai 6.000 km itu. Jadi dalam bentuk persiapan fisik yang memang saya harus jaga, ya. Jadi jam 10 pagi itu saya jalan itu menuju ke Parigi dengan kecepatannya itu 110 sampai 120 km itu, dari jam 10 tiba di Pariginya itu sekitaran setengah 7 apa jam 7 malam. Di situ saya diportal oleh klub independen itu Yakuza, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu independen. Ya, jadi saya diportal di Parigi itu sambil cerita-cerita mengenai kondisi atau klub yang dari YFC-nya sendiri, dari Yakuza-nya sendiri, berdapatan ada suatu member itu melihat saya tadi menggunakan rompi, ya. Rompi kan karena identik dengan anak motor pasti menggunakan rompi yang ciri khas juga ada di kepolisian. Jadi di situ saya mendapatkan penyampaian dari member Yakuza-nya itu, nanti kalau akan melanjutkan ke Morowali atau di Bungkunya itu Kabupaten Morowali, itu nanti melepas rompinya ini karena posisinya sekarang lagi rawan antara teroris dengan kepolisian, karena sasaran terorisnya kemarinnya itu adalah kepolisian. Ya, jadi singkat cerita itu besoknya itu saya jalan itu, jadi rompinya itu saya lepas. Itu saya hanya menggunakan jaket touring, saya jalan sampai ke Tentena, itu saya naik ke atas, belok kiri naik ke Morowali Utara, itu saya mendapatkan jalan yang ekstrim dan itu dikelilingi oleh hutan. Oleh hutan itu sekitar perjalanannya itu bisa mencapai 2-3 jam, itu bisa untuk sampai ke Morowali Utara atau di kota Beteleme. Jadi dalam perjalanannya itu saya melewati medan yang begitu ekstrim, ya. Dari itu jalannya itu nggak punya aspal, jadi tanah bebatuan di situ, terus dikelilingi juga dengan hutan. Nah, di saat perjalanan saya melihat ada satu rumah kosong. Di situ rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni, sekitaran 150 atau 100 meter itu saya istirahat karena bertepatan juga ingin membuang air kecil. Jadi di situ di saat saya istirahat sambil merokok itu, saya melihat kondisi yang begitu ini, ya. Kalau memang ini jadi begitu
ada mistik-mistiknya begitu di posisinya yang di tempatnya istirahat. Nah, setelah saya akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba lampu utama sayanya itu mati karena berburu dengan waktu karena sedikit lagi itu akan maghrib. Jadi saya tetap memaksakan perjalanan itu harus tiba di kota Beteleme itu sebelum maghrib karena nanti akan melanjutkan perjalanan dengan kendala lampu utamanya tidak nyala. Ya, jadi setelah dalam perjalanan saya itu ada tempat istirahatnya angkutan umum itu untuk dari Poso ke Morowali. Di situ saya istirahat sambil mencoba memperbaiki motor itu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu itu menghampiri saya menanyakan loh kenapa dengan ini apa motornya itu ada unitnya itu. Terus saya menjawab lampu utama saya tidak nyala lagi. Terus saya ceritakan kenapa permasalahannya itu saya istirahat di tempat ada yang rumah kosongnya itu, saya bawa angker kecil istirahatnya di situ. Tiba-tiba saya akan lanjut lampu utamanya itu sudah tidak nyala lagi. Nah, di situ ibu itu pergi ke dalam mengambil air, terus kayak disiram kepada di motor sayanya itu, dan ibu-ibu itu menyampaikan coba nyalakan motornya lagi. Nah, setelahnya saya motornya atau lampunya utamanya itu sudah bisa nyala. Nah, terus ada pesan yang dititipkan sama ibu-ibunya itu kalau mau istirahat atau memang di dalam keadaan di hutan begini itu minta permisi dulu kepada ini, ngomong aja sama dalam hatinya itu kalau inginnya permisi lah untuk itu ya. Ya, jadi setelahnya itu saya melanjutkan itu ke Bungku, tujuannya itu ke Bungku atau Morowali. Di situ saya tibanya sekitaran jam 7 lebih, itu sekitaran jam 8. Nah, setelahnya itu saya di portal juga oleh anak-anak IVCI Morowali. Nah, sambilnya kita ngopi-ngopi malam, itu tiba-tiba mendapat info kalau memang Polres Pariginya itu diserang oleh pihak teroris. Nah, bertepatan itu saya mengingat tadinya itu saya istirahatnya itu di kompleksnya di belakang Polres. Nah, untungnya saya sudah jalan pada paginya itu saya sudah melanjutkan perjalanan ke Morowali. Kalau memangnya saya masih bertempat di Parigi atau di Polresnya itu nggak tahu, pasti akan takutnya seperti apa nantinya di situ. Ya, terus singkat cerita di situ besok paginya itu saya melanjutkan perjalanan menuju Sorowako. Itu saya juga akan melewati itu kebun karet. Nah, kebun karet ini dikenal dia juga dengan begalnya karena di situ katanya penduduk setempat di situ dia ada satu perkumpulan yang dipimpin langsung oleh Tibo. Di situ biasanya dirampok. Nah, di situ memang medannya lebih parah yang seperti yang saya lewat itu sebelum saya menuju ke Morowali. Di situ lebih parah karena jalannya itu sudah tidak bisa dilalui oleh roda 4. Di situ sudah banyak lubang yang tinggal diberikan papan untuk dilewati oleh unit motor yang bisa hanya melewatinya situ. Di situ saya sampai ke penyeberangannya itu seharusnya memakan jam, kalau normalnya memakan 1 jam itu saya memakan jam itu sampai ke penyeberangan pertamanya itu mencapai hampir 3 jam, jam 7 sampai jam 10 malam sampai ke penyeberangan. Di situ dalam penyeberangannya ini hanya menggunakan kapal yang terbuat dari kayu karena belum ada penyeberangan dari pihak perhubungan atau apa. Jadi di saat penyeberangannya ini diceritakan kalau danaunya adalah terdalam di Asia Pasifik. Jadi di perjalanannya itu sampai ke Sorowako itu jam 11 malam. Di situ saya istirahat tanpa ada kendala. Besok harinya itu saya melanjutkan ke perjalanan dengan tujuan yaitu Kabupaten Kolaka. Nah, setelah masuk di pagi-paginya itu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kolaka, setelah memasuki perbatasan
Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tenggara itu tanjakannya begitu tinggi. Terus masuki perbatasannya Sulawesi Tenggara itu memang jalannya dengan turunan yang begitu tajam, dengan penuh dengan batu pecah. Jadi untuknya kesulitannya kita di medannya di situ memang agak sulit karena di situ saya memikir loh, kenapa di saat masuknya Sulawesi Tenggara yang dikenal dengan provinsinya yang provinsi aspal, tetapi di sini jalannya itu saya melewati selama 8 jam itu sampai ke Kolaka, sampai ke Kabupaten Kolaka itu tidak ada aspal, ya hanya timbunan-timbunan yang ada di kabupaten kota Kolaka Utara. Jadi di saat sampai di Kolakanya itu tidak mempunyai kendala. Besoknya saya melanjutkan ke Kendari dengan tujuan itu utama itu ada ke anniversary Bau-Bau. Begitu juga dengan itu medan yang ada di Kendari untuk menuju ke penyeberangan pertama, sama juga seperti medannya itu sama seperti yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, itu tidak medannya begitu ekstrim juga karena begitu banyak juga lubang yang besar, sampai ada teman yang dari Makassarnya itu ban luarnya itu pecah karena banyak pecahan-pecahan batu yang ada di jalan. Jadi ban luarnya itu pecah. Jadi di saat yang menuju ke Bau-Bau kita melakukan 2 kali penyeberangannya itu sampai di Bau-Baunya itu jam 7 malam. Ya di situ jam 7 malam itu saya itu di portal atau dijemput di pelabuhannya itu dengan semua komunitas yang ada di Bau-Bau itu karena di Bau-Baunya itu kalaupun ada yang masuknya itu menjadi tradisi adalah suatu kebersamaannya mereka dalam segi portalnya itu secara bersama. Di situ saya di Bau-Bau selama 4 hari itu untuk setelahnya melakukan aktivitas anniversary dan sebagainya, saya lanjut ke Makassar itu melalui penyeberangan ke Makassar itu di portal sama anak-anak YRFI Sulawesi Selatan itu sama dengan juga anak-anak YVCI. Di situ saya istirahat semalam ya terkait dengan portalannya itu sempat sakit esoknya itu karena portalnya itu sampai pagi di portal sama anak-anak komunitas yang ada di Sulawesi Selatan itu di portalnya sampai pagi, besoknya fisiknya sudah menurun, situ drop. Seharusnya saya itu sudah melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Barat, tetapi kondisinya lagi drop, lagi sakit. Nanti esok harinya itu saya melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Barat. Pada esok harinya itu saya melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Barat. Di situ saya di portal dari pihak YVCI Sulawesi Parepare. Di situ kita ngopi-ngopi sambil menunggu teman-teman yang dari Sidrap untuk ketemu dengan saya dan beberapa member juga yang ada di Sulawesi Barat dan YVCI Bitung. Setelah kita melakukan aktivitasnya di situ, kita melanjutkan perjalanan jam 7 malam dengan keadaan posisinya hujan deras. Hujan derasnya itu kita sampai di Mamuju atau di Sulawesi Baratnya itu pukul 3 subuh dengan kondisi cuaca yang begitu dengan hujan yang begitu deras, dan alhamdulillah kita tidak mendapatkan kendala atau trouble di situ karena dilihat kalau perjalanannya itu kita per kilometernya itu hanya sekitaran 60. Kalau dipikir itu jalannya itu jalan rasnya yang begitu lurus, tetapi karena pandangannya kita sudah begitu sudah begitu dekat, jadi kita tidak untuk melakukan top speed-nya kitanya itu sudah agak berkurang. Nah, setelah setibanya di Mamuju, saya istirahatnya itu karena begitu capek. Nanti saya melanjutkan perjalanan menuju Palu itu selepas maghrib itu. Nah, di saat perjalanannya itu saya sebelum saya melakukan perjalanan, ya ini memang tempat yang paling saya takut karena dengan info-info yang saya dapat itu dengan dikelilingi oleh ada 2 titik yang dikelilingi oleh pihak begal, ya. Jadi bertepatan juga untuk yang di
di ketua YFC Mamuju itu ada teman yang di tempat di titik yang kedua itu yang termasuk juga begalnya di situ sudah menghubungi kalau ada temannya atau saya akan lewat nanti di titiknya itu tempatnya begalnya itu. Jadi tolong dikondisikan atau di backup nantinya. Jadi setelah kita melakukan perjalanan baru sekitaran setengah jam perjalanannya itu saya itu sudah dikejar oleh begal. Begalnya itu menggunakan Satria FU. Jadi bedanya itu dikelilingi oleh hutan sawit. Di kebun sawit itu memang sekitaran 2 jam perjalanan itu kebun sawit semua. Jadi di situ posisinya begalnya di situ bertempat tinggal. Jadi saya dikejar oleh begalnya itu dengan menggunakan motor Satria FU. Jadi kita adu kecepatan, bertepatan jalannya begitu besar dan juga ini jadi posisinya untuknya saya menggunakan motor fiction dengan FU pas ini alhamdulillah tidak bisa dikejar oleh pihak begalnya itu. Begalnya itu langsung masuk ke dalam kebun sawit, langsung menghilang kayak gitu, mati, lampu utamanya langsung dimatikan. Jadi posisinya aman untuknya di titik yang ada di Karosanya itu. Terus masuk ke kota yang ada di Karosa, saya sempat masuk ke istirahat di Pertamina. Di situ juga saya ada teman dari komunitas Shogun itu menghampiri saya kalau memang ada dari ketua YFC Mamuju itu menghubungi dia kalau tolong diantar sampai lewat ke titik rapoknya ini. Tetapi di situ saya sudah menghubungi anak-anak teman-teman YFC Palu sama YFC Mamuju Utara Pasangkayu untuk bisa menjemput saya melewati titik rapok yang keduanya itu. Jadi selain itu saya sudah diantar sendiri sama satu member dari Suzuki Shogunnya itu. Di dalam perjalanannya itu tiba-tiba dia dapat telepon dari bosnya dia karena posisinya dia dalam bentuk pengaspalan yang ada di Karosa. Jadi saya melanjutkan perjalanan itu sekitar pukul jam 11 lebih itu dan sudah dijemput oleh teman-teman YFC Palu sama YFC Mamuju Utara. Jadi di dalam perjalanannya itu masuk ke titik yang memang paling rawannya untuk begalnya itu, saya di dalam perjalanan itu melihat begitu banyaknya unit terparkir yang ada di sebelah kiri. Tetapi di saat kami melewati begalnya ini, tetap kayak tidak ada aktivitas lain yang atau tidak ada yang melihat kami di saat kami melewatinya dia. Nah, ternyata itu setelahnya kita melewatinya itu kita istirahat ada di Mamuju, ternyata itu teman-teman yang sudah dihubungi oleh ini teman motor yang ketua YFC Mamuju, ya. Terus kita jalan sampai ke Palu, sampai ke Palu itu juga bertepatan ada teman forum bikers Palu itu ada juga Om Rio sebagai narasumber tadi pertama itu ada kegiatan di Tanjung Karang. Jadi mereka jemput saya terus istirahat di Tanjung Karang bersama dengan forum bikers Palu. Ya sesudahnya itu di Palu kita istirahat itu seharian kita istirahat, besoknya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gorontalo dan alhamdulillah tiba di Gorontalo dengan tidak kurang satu apapun. Jadi posisinya aman. Di sini yang bisa saya tarik kesimpulan di dalam perjalanan ini, dalam punya fisik kita sebagainya pengendara kita itu harus kita siapkan. Kedua, jangan pernah memandang kayak klubnya itu di mana-mana itu kita ada. Karena pasti ada, kita akan mendapatkan satu titik itu yang tidak ada atau kandungnya kita atau benderanya kita. Jadi memang kesimpulannya itu kayak di BTLM yang saya dapat itu yang penyeberangan untuknya ke Sorwako itu diantar langsung oleh klub independen yang ada di BTLM untuk ke Sorwako. Jadi itu kesimpulan yang bisa saya tarik. Siapkan unit begitu. Jadi segala bentuk safety dalam bentuk diri, safety dalam bentuk motornya itu semua itu yang kita harus siapkan. Jadi demikian cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Jika ada nilai-nilai positif dan bermanfaat untuk komunitas yang lain dan dari perjalanan kami, semoga bisa diambil hikmahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bro Ona ceritanya, ini benar-benar menginspirasi kita semua. Terus saya juga tadi
Dengar ceritanya seperti membayangkan jika berada di posisi saat itu menghadapi begal dan juga berada di dekat dengan teroris. Nah, untuk saat ini saya yakin sih masih banyak cerita-cerita keren lainnya nih dari komunitas yang sudah hadir di sini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih caranya komunitas yang sudah hebat tadi menjadi semakin hebat? Untuk itu saya sudah ditemani oleh Brother Mario Irot untuk memberikan ceritanya agar dapat menginspirasi teman-teman komunitas motor semuanya. Halo Bang Mario, Halo, selamat malam Mbak Yasmin. selamat malam waktu Meksiko Gimana? Bang. Wih, iya bener. Aku baru sadar kalau aku lagi di Meksiko nih. Aduh. Aduh, Ya, kalau jadi boleh tahu nih, teman Bang Mario gimana kabarnya nih? Dan lagi ngapain sih Bang di antara Meksiko sekarang Bang? selamat pagi nih. Berarti saya menyapanya selamat pagi nih. Selamat pagi buat Mbak Yasmin, moderator kita pagi ini. Wih, ada Pak Bayu juga nih. Dan Pak Pras, selamat pagi teman-teman Selamat semua. pagi, Pak Pagi-pagi, Rio. Bro Mario Waduh, luar Di biasa. sana selamat malam ya. selamat Beda malam. 15 jam ya Meksiko, Pak. 12 jam karena Oh, kalau 12 jam jam ya. 12 9 jam. kalau Indonesia Tengah 13 jam berarti ke Ya. timur 14 jam. Kayaknya Pak Mulyadi udah meninggalkan Zoom ya. Salam Iya. aja untuk Pak Mulyadi. Nah, jadi teman-teman pasti nanya nih, kok ada di Meksiko sekarang? Jadi sekarang ini saya sedang menjalani touring sudah season ke-6. Mungkin teman-teman Bolt Rider yang udah ngikutin perjalanan saya pasti udah tahu mungkin ya lewat Instagram atau sosial media lainnya kayak channel YouTube saya. Saya sekarang lagi berada di Central America. Wih. Keren, keren, keren. Kalau nanya harinya sih kayaknya udah 596 hari deh. Saya baru lihat tadi buku catatan saya. Di benua 2 tahun nih. Aduh, untung aja nggak lupa sama yang namanya rendang. Iya benar nih karena saya baru ketemu warung Indonesia di negara sebelumnya. Terobati akhirnya. Mengobati rindu. Nah, cuma mau cerita-cerita dari kenapa bisa jadi seperti ini. Mungkin seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman yang banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya nih Bang Mario nih. Gimana nih sekarang ngapain sih di Meksiko gitu? Jauh-jauh gitu Bang. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi saat ini saya memang sementara menjelajah benua Amerika. Di season 6 ini temanya, kalau tadi Pak Bayu ada bocoran dikit, waktu dulu pernah kita buat tema Paris Van Java alias Bandung ke Paris beneran. Nah, itu udah saya taklukkan di tahun 2015. Cuma rasa penasaran saya dengan benua Amerika akhirnya terbayar di awal tahun 2020, di mana saya ingin menjelajah titik paling selatan benua Amerika ada di Ushuaia, dan sekarang saya sementara menuju di yang paling utaranya di Alaska. Cuma saat ini lagi stuck di Mexico City. Mexico City lagi. Ada di salah satu provinsi di Meksiko, Chiapas. Masih nggak jauh dari perbatasan Guatemala. Gitu. Nah, Bang, di sana tuh ada proyek kah atau hanya persinggahan atau seperti apa Bang? Jadi negara Meksiko ini salah satu negara yang menjembatani antara Sentral Amerika dan Amerika Utara. Jadi di Meksiko inilah salah satu-satunya yang harus saya lintasi juga nih, Mbak Yasmin. Kalau nggak lewat Meksiko, wah belum bisa tembus USA juga nih kalau lewat darat. Nah, kebetulan karena kita tahu sendiri ya saat ini lagi pandemik, ternyata border menuju USA masih tutup buat orang yang mau melintas dengan kendaraan. Jadinya saya ya leh-leh dulu nih Meksiko nih sambil kuliner. Tadi kan di Meksiko belum lengkap kalau belum coba tacos, belum nyoba kuliner di sini. Apalagi yang suka ngopi kalau biker nih, di sini juga ada kopi loh, gitu. Nah. Oke, buat teman-teman nih, buat rekan-rekan sedikit gambaran. Jadi Mario Irot ini adalah sosok yang sudah malam melintang di dunia touring ya teman-teman ya. Touringnya ini bukan lagi bicara di lintas provinsi, apalagi kota, melainkan tadi sudah dijelaskan sudah di level lintas negara bahkan benua. Tapi sebelum memulai diskusi lebih lanjut lagi dengan Bang Mario, kita akan tampilkan dahulu video dokumentasi dari Bang Mario Irot. Silakan.
akan prosesnya. Hai, saya Mario dan petualangan Wheel Story Season 6 kali ini bakalan jelajah benua Amerika nih brosis. Tunggangan yang saya pakai Honda Africa Twin alias CRF 1000L dan saya beri nama ke motor ganteng ini Rumba. Perjalanan saya dimulai dari Chili dan bersama Honda Africa Twin ini riding ke arah selatan mengeksplor pegunungan Andes dan sebagian rute legendaris Rute 40 di Argentina. Sampai membawa saya ke kota paling selatan di dunia, Ushuaia. Dan petualangan saya dan si Rumba pun baru dimulai dari sini, dari Ushuaia. Bakalan riding sampai ke bagian paling utara di benua Amerika yang bisa dicapai dengan motor, yaitu Prudhoe Bay, Alaska. Dan dari sini bersama Honda Africa Twin ini, saya langsung gas mengarah ke utara, mengikuti rute pesisir Atlantic Ocean hingga Buenos Aires. Tapi, pada pertengahan Maret 2020, Amerika Selatan mulai lockdown karena pandemik, dan saya putuskan buat jalani karantina mandiri di Buenos Aires. Si Rumba pun terparkir aman bersama saya di sini. Hari demi hari, bulan demi bulan, sudah saya lewatin di sini. Musim dingin pun berganti jadi musim panas, dan semangat saya kembali bangkit setelah adanya kelonggaran dari pemerintah di sini. Petualangan saya lanjutkan. Saya riding ke bagian utara Argentina dan explore keindahan area pegunungan Andes di sana. Have fun banget riding pakai Honda Africa Twin, lewatin jalanan gravel, melintasi beberapa sungai, dan si Rumba pun senang banget bisa dibawa ke habitatnya. Memang kawasan ini terkenal sebagai playground buat adventure rider seperti saya ini. Dan bersama si Rumba, kami menikmati landscape yang spektakuler di sekitar sini. Lalu Paraguay menjadi destinasi selanjutnya. Di sana saya servis rutin Honda Africa Twin dulu broensis. Dan lanjut riding bersama komunitas Honda di Asuncion. Petualangan saya lanjutkan ke Bolivia. Dari dataran garam terluas di dunia, perjalanan pun saya lanjut ke area Amazon. Riding di The Carretera de la Muerte atau Death Road, hingga menikmati sunset di Copacabana. Tapi Peru sudah menanti kehadiranku bersama Rumba, dan Machu Picchu nggak bakalan terlewatkan dari bucket listku. Amazing banget bisa berada langsung di reruntuhan kota Inca yang hilang.
Dan tempat spektakuler lain yang saya kunjungi yaitu Nazca Line yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Terus ada Huacachina juga, sebuah oasis di tengah gurun. Dari sana saya bakalan riding ngikutin Pan American Highway dikelilingi gurun pasir di pinggir Samudra Pasifik. Dan Honda Africa Twin ini selain bisa diajak off-road, Big Adventure Bike ini juga nyaman dibawa touring jarak jauh. Posisi berkendara yang ergonomi, kapasitas tangki yang besar, dan suspensi yang nyaman, serta tenaga dan torsi yang besar, memang udah paling pas dan sesuai dengan kondisi jalan yang saya lewatin di benua Amerika ini. Negara berikutnya adalah Ekuador. Kalau dilihat-lihat, alamnya dan iklimnya udah mirip banget nih kayak Indonesia. Ditambah lagi negara tropis ini persis berada di garis khatulistiwa, tepatnya di kota Quito. Dan dari Ekuador, saya terusin riding hingga ke Kolombia. Perjalananku bersama Honda Africa Twin di benua Amerika Selatan ini pun berakhir di Bogota. Tapi petualanganku tidak berakhir sampai di sini. Dari sini, si Rumba bakalan dikirim ke benua Amerika Utara, tepatnya di Panama. Jadi pantau terus ya brosis petualangan Wheel Story bersama Honda Africa Twin alias Rumba. Ride safe dan salam satu hati. Luar biasa banget Bang Mario itu videonya. Keren banget. Wah, makasih dari banyak. Pengambilan gambar, kita apa sih seperti berada ikut touring gitu loh Bang. Ikut dalam Wah, ikut di bonceng itu, ya. gitu. Kalau konten kan udah pasti oke kan. Terus dapat ketahui dari subscriber Bang Mario juga cukup banyak sih di YouTube. Untuk teman-teman di sini yang mungkin pengen lihat lebih jauh terkait video dokumentasi Bang Mario selama perjalanan, mungkin bisa dicek di YouTube-nya apa Bang? YouTube-nya Mario Irot. Kalau perjalanan Instagram-nya Wheel Story. Wih. Wheel Story. Promosi nih. Iya, bisa nggak apa-apa Bang, promosi gratis Bang. Nah, sebelum saya bertanya lebih detail terkait pengambilan video dan lain sebagainya, saya akan tanya dulu nih Bang. Awal mulanya Bang Mario ini mulai menjalani touring ini awal mulanya gimana sih Bang? Apakah sudah kepikiran awalnya untuk touring lintas negara atau awalnya dimulai dari kayak touring antar wilayah dulu kayak kota atau kabupaten atau seperti apa Bang? Jadi ya teman-teman Bolt Rider, awal mula saya menjadi gemar kegiatan touring ini berawal dari kecintaan saya terhadap roda 2 dulu gitu. Kita kan seorang biker pasti suka bawa motor. Nah, lewat kegemaran roda 2 ini kita coba menjadikan menyatu hati dulu dengan kendaraan yang kita pilih waktu itu. Kalau dulu jangan lihat saya sekarang ini, wah, Mario ganti-ganti motor ini, anak sultan kayaknya nih. Nah dulu itu motor saya, kalau teman-teman mungkin ngelihat jauh di belakang, itu waktu saya SMA dulu saya punya motor Vespa, skuter Vespa 2 tak gitu. Itu yang saya banggakan waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu, jadi tunggu teman-teman sini, kebetulan yang kebanyakan dari Indonesia Timur, saya juga dari Indonesia Timur loh. Indonesia Timur lagi. Maksudnya anak Sulawesi, lahirnya di Tomohon. Woi. Oh, oke, anak Sulawesi. Nah, setelah itu saya meniti karir di Bali. Jadi ceritanya ini waktu di Manado. Saya lahir Tomohon tapi besar di Manado. Saya ya motornya
boleh katakan, wah kok belum gaul nih Bang, bawa Vespa gitu. Nah, setelah saya pindah di Bali dengan rutinitas saya sebagai seorang staf di industri pariwisata, akhirnya saya mencoba mengasah kembali kegemaran saya yang hilang tadi. Saya memilih motor 150 cc waktu itu, apa ya, kok jadi lupa sih, tetap sama Vespa waktu itu. Karena waktu itu saya senang banget dengan klasik gitu. Di sisi lain saya mencoba motor yang bisa dipakai touring, tapi belum touring jarak jauh, masih touring antar kabupaten di Bali dulu, dari Denpasar ke Gianyar. Saya waktu itu punya sepeda motor Suzuki RK Cool, mungkin teman-teman tahu tuh, namanya Ayam Jago. Itu motor saya. Nah, di sela-sela kesibukan sementara bekerja, saya pakai untuk kegiatan hobi touring saya dengan motor. Akhirnya di situ lebih membangun lagi rasa penasaran saya setelah Bali, ada apa sih di Lombok. Akhirnya saya ke Lombok, touring ke Lombok, itu tahun-tahun 2006 gitu. Terus pulang dari Lombok makin besar rasa penasaran saya. Kayaknya Jawa sampai Jogja aja belum pernah nih, padahal keren banget mau lihat Prambanan sama Borobudur di daerah sana. Saya coba lagi ke sana gitu. Nah, ketika di sana saya coba mengupgrade motor saya. Saya waktu itu pakai motor trail. Mungkin teman-teman yang lihat Real Story 1 itu saya punya Kawasaki KLX. Sebetulnya ini motor yang nggak nyaman dipakai jarak jauh, cuma saya mencoba membangun apa ya, rasa penasaran saya kalau pakai motor A seperti apa, pakai motor B kayak apa rasanya, sehingga plus minus untuk mendapatkan kenyamanan waktu kita motoring jarak jauh bisa kita bangun di motor yang kita pilih itu. Setelah berhasil keliling Jawa dengan motor tadi itu, saya pulang ke Bali gitu. Nah, dari sanalah passion saya bangkit, sebagai pengen jelajah keliling dunia naik motor gitu. Jadi akhirnya dari hobi saya jadikan itu sebagai passion. Nah, tentu membutuhkan apa ya, waktu, tenaga, dan uang untuk melakukan hal seperti itu. Akhirnya saya putuskan dulu untuk mengeksplor negara-negara tetangga sesuai isi kantong dulu nih, Mbak Yasmin, gitu. Jadi saya putuskan dengan motor KLX itu saya keliling ASEAN, di mana ASEAN ini masih tergolong murah untuk biaya tinggal, gampang untuk paspor karena nggak perlu pakai visa, dan masih bisa ngambil cuti. Waktu itu saya ngambil cuti 3 bulan dari tempat kerja saya di Bali. Dan pas pulang, anggaplah kita udah keliling ya, keliling ASEAN, sampai Thailand, Malaysia, Thailand, Singapura, Kambodia, Laos, Vietnam, saya pulang. Pas pulang ke Bali, nggak ada masalah sih, semuanya aman-aman aja. Tapi pas duduk di meja kerja, pas saya mulai di perhotelan ya, saya kerja di front office gitu, pas dulu, aduh kayaknya pikiran saya udah meronta-ronta, pengen touring lagi gitu. Ini yang membuat saya pengen menjadikan sebuah hobi atau passion kita, saya ingin menjadikan menjadi profesi gitu. Nah, ini cara yang tidak mudah ternyata untuk mengambil langkah tersebut, karena kan orang bilang, ada istilah gini, muda, punya tenaga, tapi belum cukup finansial. Dan ketika kita melihat orang-orang yang, wah ada apa ya, kalau kita lihat teman-teman yang dari Jakarta touring naik Harley ke Bali, tinggal di hotel berbintang, udah pasti punya banyak apa ya, berkecukupan lah ya, seperti itu. Sedangkan saya masih muda, wah gimana nih caranya? Akhirnya di situ saya memutuskan untuk coba saya apa ya, mencari sebuah terobosan baru untuk mendukung kegiatan bermotor saya ini. Saya pindah ke Jakarta dan mencoba untuk melakukan promosi tentang passion yang saya lakukan. Nah, waktu itu itulah juga apa ya, kalau mungkin Pak Bayu ingat dulu, saya pernah presentasi di depan Pak Bayu dulu dengan masih lugu dan culun kali ya, masih gini gitu. Saya mencoba untuk memberikan masukan ide dan gagasan. Saya mau riding ke Eropa gitu, dengan hati yang masih deg-degan ini. Emang udah punya visa, emang udah punya rute gitu kan. Tapi saya berani dulu, berani untuk mendapat kepercayaan dulu ke corporate atau instansi yang ingin menjadi partner. Karena kan saya tadi bilang punya tenaga, punya motor, tapi finansial belum cukup untuk menjalankan passion bermotor ini. Ketika terkait gitu loh, kita mancing, dapat
wah dapat nih perusahaan A mau mendukung jadi sponsor, wah makin semangat untuk kita melengkapi passion kita biar sampai ke garis finish tanpa masalah. Nah, di kegiatan itu ada yang saya lupa ternyata, Mbak Yasmin. Bagaimana misi yang saya jalani ini untuk keliling dunia tapi belum mengenal negara sendiri gitu kan. Akhirnya di ini ceritanya saya udah pindah Jakarta ya tadi yang saya cerita. Yang setelah keliling ASEAN udah balik ke tempat kerja, wah udah otak ini udah menggebu-gebu pengen touring. Pas saya pindah Jakarta, akhirnya saya putuskan untuk tidak langsung go internasional lagi, tapi saya mau mengenal Indonesia sendiri dulu dari Sabang sampai Merauke. Nah di tahun 2014 itu saya keliling menggunakan sepeda motor lagi dengan budget yang boleh katakan bisa nih sampai Papua. Akhirnya saya lengkapi kegemaran bermotor saya untuk menjajal setiap provinsi, minimum satu provinsi 2 pariwisata yang saya kunjungin untuk mengasah dan menggali wawasan saya tentang Indonesia gitu. Karena kebetulan saya juga orang pariwisata kan waktu itu, jadi destinasi yang saya kunjungi sesuai dengan profesi saya sebelumnya di Bali seperti itu. Nah, saya pas lihat ada Bro Onal tadi cerita tentang Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Mungkin aja kita berpapasan jadi tahun 2014 itu waktu saya jelajah di sana sama Bro Rio mungkin ya di daerah sana. Gitu. Tapi siapa yang nggak tahu ya dulu kan kalau orang bilang Mario Irut siapa tuh? Nah, mungkin orang masih belum tahu kalau saya yang lewat pakai jaket coklat waktu itu. Gitu. Nah, kita ngomong-ngomong yang tadi yang udah keliling Indonesia, akhirnya sampai juga di Papua melihat berbagai keanekaragam budaya dan semua tentang Indonesia. Minimum saya bisa melihat secara langsung 60-70% dari tanah air kita. Nah di situ saya balik ke Jakarta dan saya perkuat lagi portfolio saya untuk menggait sponsor yang lebih banyak. Dan juga menjadi modal saya untuk ikut mempromosikan Indonesia kalau saya mau jelajah ke luar negeri. Contohnya tadi ke Bandung, ke Paris, dan sekarang ada di Amerika gitu. Itu sih dia, Mbak Yasmin. Jadi sambil kita motoran, jangan lupa juga sambil bawa nama Indonesia gitu. Harus itu wajib ya bro ya, Mario ya. Nah aku mau tanya nih, penasaran. Tadi terkait sponsorship itu ada kiat-kiat khusus nggak sih bang? Ya supaya dapat gitu kan, pasti teman-teman sini juga di kolom chat udah banyak nanya nih, kepo caranya gimana supaya ada yang nyantol lah istilahnya gitu. Nah sebetulnya nyari sponsor ini sama kayak kita nyari kerja, buat CV, lepasin lamaran. Kalau kita kan proposal. Tadi saya dengar cerita Bro Rio sama Bro Onal ini udah bagus banget dari segi cara mereka touring lewat kacamata mereka sebagai seorang biker gitu kan. Nah, sama kayak saya yang lakukan pertama juga waktu itu keliling ASEAN gitu. Tak lupa juga saya membawa, walaupun kamera masih jelek waktu itu ya tahun 2012-2013, sebisa mungkin saya mendokumentasikan apa yang saya kunjungi supaya saya bisa menyusun lebih matang kalau buat proposal. Karena kan mungkin calon sponsor atau calon orang yang mau sponsori pengen melihat profil kita lebih dalam gitu. Nah, di situ saya bisa menunjukkan, ini loh saya sudah pernah melakukan touring ke daerah-daerah tersebut. Mungkin Bro Rio, siapa tahu di handphonenya jangan pernah dihapus fotonya, itu bisa terpakai di kemudian hari ya, Bro Onal. Kita susun yang rapi. Lalu lewat proposal itu jangan lupa juga kita mengusung visi misi yang kuat untuk memberi pesan kepada calon sponsor dan calon audiens. Karena kan lewat kita dan sponsor nantinya juga yang akan kena audiensnya kan. Entah itu sosial media dari si sponsor atau sosial media saya juga tentang ternyata dia touring membawa misi yang bagus nih guys ke keliling Borneo contohnya gitu. Jadi lewat itu bisa menjadi hasil kolaborasi antara biker atau klub komunitas dengan sebuah corporate. Gitu sih menurut saya. Kalau buat proposal pasti teman-teman udah tahu sih isinya ya, pendahuluan, visi misi, isi
penutup, dan jangan lupa hitung budget dengan baik dan benar. Gitu. Secara umum lah ya, Bro ya. Nah, Secara kalau umum. misalnya lagi touring nih, Bro, ada nggak sih strategi yang diperlukan yang biasanya dilakukan sama Bro Mario? Seperti apa? Mungkin bisa di-share ke rekan-rekan komunitas motor di sini. Tadi seperti yang tadi kayak Bro Rio cerita, wah kita di Kalimantan harus mengikuti peraturan dan juga mengikuti apa ya, Adat mungkin ya, hal-hal seperti itu. Tadi Bro Onal bilang kita nggak perlu harus melihat ABC, tapi kita lebih komunikasi dengan biker-biker siapa aja di jalan. Itu juga yang saya lakukan gitu. Nah, waktu saya menjalankan touring, saya ikut membangun channel atau komunikasi juga dengan biker, nggak harus Indonesia. Contohnya saya lagi di Meksiko, lewat adanya sosial media kayak Facebook, Instagram, apalagi grup WhatsApp, kadang-kadang saya dibantu sama biker lokal untuk memberikan jalan. Om, jangan lewat sana ya, lebih bahaya kalau malam, lewat sini aja. Nah, itu salah satu preparasi yang saya buat sebelum saya menuju ke lokasi tersebut. Gitu. Oke. Selain menggunakan Mbah Google juga sih. Tetap ya. Tapi kalau udah mentok, kita gunakan GPS, gunakan penduduk sekitar. Nanya sana, nanya sini jadinya. Nah, oke. Nih, Bro Mario terkait tadi Google, GPS, dan lain sebagainya. Ini kan pasti banyak yang penasaran gimana tadinya hanya sekedar kota kabupaten, terus bisa lintas benua, negara bahkan benua, supaya nggak kesasar. Itu gimana sih? Jadi itu ada di kunci sukses kita biar bisa touringnya lancar. Sebetulnya ada di persiapan di awal. Kayak tadi kita menyusun strategi dalam membuat rute. Selain dibantu Mbah Google, dibantu informasi lainnya dari tadi teman-teman yang sudah pernah melakukan sebelumnya, kan kadang terbantu sama grup Facebook. Kita coba menggali lebih dalam. Oh, ada apa ya di Papua gitu? Adakah ferry atau ini schedule-schedule-nya kapan, kita coba catat. Nah, di sisi lain saya juga ikut menggali informasinya lewat baca-baca blogger sih yang udah pernah ke daerah yang mau saya tuju. Habis itu saya membuat satu rangkaian garis biar bisa nyambung gitu di peta gitu. Oke. Terus ini Bro Mario nih, untuk touring lintas negara, ada nggak sih Bang pengalaman yang masih berkesan sampai sekarang gitu, yang sulit buat dilupakan, bahkan ya teringat terus gitu Bang? Ada nggak sih? Kalau yang paling indah kali ya. Boleh. Negara yang paling indah itu bagi saya untuk di luar negeri itu masih di Afrika, Namibia. Ada Namibia karena itu yang kayak kita nonton film The Mummy, syutingnya di sana. Sama yang mobil-mobil karatan itu, Mad Max. Wah, itu benar-benar auranya berasa vibe-nya lagi berada di area syuting film Mad Max gitu. Seperti itu. Nah, cuma kalau kita sendiri sebagai orang Indonesia, kalau lagi touring jauh gini, ada yang paling ngangenin, yaitu makanan. Wow, udah lama banget ini belum pernah cicipin sate contohnya. Nah, tadi kan kita cerita, wah ketemu sate juga nih di Kolombia, Ekuador waktu itu. Akhirnya, wah ini ya, terobati rasa kangen makanan untuk Indonesia. Akhirnya dari situ kita jadi sebuah pesan unik sih. Wih, pernah kita ke Ekuador, mampir di restoran Indonesia loh, makan sate Padang di sana gitu. Ya. Aku penasaran juga nih. Ada nggak sih pengamanan khusus gitu, Bro Mario, selama melintasi negara yang diberikan atau dari sponsor ketika touring, ada nggak sih? Gitu. Kalau pengamanan sih tergantung daerah ya kita tuju. Misalnya riding di Eropa dengan situasi negara yang boleh dikatakan nggak bakalan ada masalah ya dengan keamanan yang akan kita lewatin. Tapi kadang-kadang contohnya di Amerika, Central Amerika ini yang terkenal dengan kartel atau enggak gangster di sini. Waduh, ngeri-ngeri. Nah, keamanan yang saya pakai sih sebetulnya strategi kita touring aja. Pertama, menghindari touring malam. Oke. Seperti itu. Yang kedua,
komunikasi dengan biker lokal di sini. Kadang-kadang yang saya bilang tadi itu, wah saya dapat grup biker lokal Meksiko contohnya dari Facebook. Saya kasih tahu, saya mau ke rute A ke B, aman nggak lewatnya untuk kali ini? Oh jangan, ada yang kasih tahu, jangan bang, lebih baik lewat rute C karena saat ini masih lagi ada tadi di sini juga boleh dikatakan ada begalnya juga di negara ini. Nah, jadi lewat informasi-informasi dari teman-teman di sini ikut membantu memberikan rute aman yang bisa saya lewatin. Coba kalau dari segi aman yang orang tanya, bawa senjata tajam nggak bang? Kalau ada apa-apa amit-amit ya, terus kita pakai untuk mengamankan diri. Kalau senjata tajam kayaknya senjata yang dipakai masak deh ini, karena saya bawa peralatan camping kan, pakai masak. Cuma tadi itu, lewat kegemaran kita traveling, ternyata ini percaya nggak percaya membangun insting kita gitu. Jadi kita kadang-kadang mungkin Bro Rio tadi udah berasa juga tuh, wah lewat daerah ini instingnya nggak enak nih, atau Bro Onol tadi melewati daerah yang dikejar Satria FU tadi pasti instingnya udah nggak enak kan. Sama dengan yang terjadi dengan saya di beberapa tempat yang merasa kayak aura-aura yang nggak enak. Saya langsung berasumsi gini, lebih baik besok lanjutin besok aja deh. Udah sore pas mau maksa lewat kayaknya nggak bagus nih orangnya gitu. Jadi ternyata insting kita bisa lebih kuat kalau kita touring banyak gitu kali ya, karena semakin banyak orang kita ketemu semakin banyak variasi-variasi cerita-cerita gitu, malah membangun insting kita lebih kuat untuk menghadapi tantangan ke depannya seperti itu. Oke. Membangun insting itu ya berarti dengan pengalaman-pengalaman ya bro ya. Benar. Nah, kita kan semua tahu tadi kan sudah sedikit dipromosikan juga akun YouTube-nya Bro Mario ini. Nah, menurut Bro Mario sendiri seberapa penting sih seorang bikers itu untuk mendokumentasikan perjalanan touringnya? Jadi biker yang suka foto-foto, orang bilang, kok kamu kok norak amat sih dikit-dikit foto. Ternyata foto ini juga bermanfaat untuk pertama selain dokumentasi untuk pribadi sendiri, dokumentasi yang mungkin suka posting Instagram, posting YouTube, mungkin ada yang mendokumentasikannya itu untuk memberikan pesan kepada keluarga dan biker lainnya. Oh, ini si A masih selamat nih, ini dia posting foto di sini udah lewat sini nih. Ada kan orang yang nggak perlu kasih tulisan, tapi kirim pesan lewat foto aja. Nah, di sisi lain juga bisa menjadi cerita nanti kelak kita kalau udah punya cucu, ini kakek mau cerita dulu nih, dulu kakek lewat sini. Gitu kali ya. Jadi inspirasi juga kepada kita semua, kayak video yang tadi ditampilkan kan, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi dan wawasan bahwa wah ternyata rute di benua Amerika cakep-cakep ya. Nah, itu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Seperti itu bayangan kalau mau touring di benua Amerika khususnya gitu tadi. Oke, Bro Mario. Nah, tadi di kolom chat ini banyak nih yang kepo terkait pengambilan gambar. Mungkin bisa di-sharing kali, Bro. Kameranya tuh harus mahal kah? Harus pakai drone kah? Atau ada timnya kah? Atau seperti apa sih, Bro Mario? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman sekalian. Nah, jadi nyambung dulu nih ke tadi yang suka foto-foto, bermanfaat nggak sih gitu kan? Tadi si Yasmin bilang ternyata di era milenial saat ini orang kan bilang asik dapat endorse nih gitu. Kan mungkin teman-teman Bolt Riders ini yang suka foto-foto dengan dengan gaya masing-masing, siapa tahu bisa menjadi membangun brand sendiri dan menjadi membuat follower yang banyak, tiba-tiba dapat endorse nih untuk menambah-nambah uang jajan touring gitu loh. Gitu kali. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu kita juga membutuhkan alat-alat dokumentasi yang lebih up to date gitu. Tadi mungkin si Yasmin tanya, gimana sih cara syuting tadi, emang pakai alat apa aja? Jadi saya membawa mirrorless gitu untuk perlengkapan syuting sama action kamera, tentunya teman-teman udah lihat ya dari angle-angle samping helmnya aku,
Cuman di touring saya ini saya dibantu juga sama partner saya gitu sebagai boncengers juga. Nah, kebetulan partner saya ini hobinya fotografer. Jadi lewat tangannya dia mendokumentasikan perjalanannya kita sehingga waktu dijahit di editing hasilnya seperti video tadi sih. Gitu. Jadi ada orang kedua yang ngambil gambar. Seperti itu. Cuma nggak enaknya kalau ngambil gambar kayak tadi, capeknya itu bolak-balik turun, saya harus turun disuruh putar balik. Jadi dalam satu terus ya bro ya. Mungkin teman-teman lihat tadi, 2 detik aja video tadi kadang-kadang bisa ngambil 10 menit karena disuruh bolak-balik. Tiba-tiba lagi asik. Tadi kan kebanyakan teman-teman lihat jalannya kok kosong, enak banget dilewatin motor. Padahal kadang-kadang dramanya gini, pas kita udah siap-siap bawa motor, ya udah action, drone-nya udah naik. Ya tadi saya bawa drone juga. Pas kita udah asik-asik riding di tikungan manis tadi, ada mobil datang. Aduh bocor-bocor, kalau biker bilang, kena bocor nih, putar balik lagi, ulang lagi dari awal gitu. Nah itu yang capeknya muter balik sama naik turun si fotografer sama saya sendiri juga untuk menentukan angle yang bagus di mana kita akan buat action shoot-nya. Nah jadi teman-teman bisa melihat, wah di balik videonya itu ternyata banyak banget effort yang kita kerjakan untuk menghasilkan video yang enak ditonton gitu. Seperti itu sih. Tapi tenang aja, kalau teman-teman kegirangan terus cara buat video, lama-kelamaan menjadi hal yang asik dan tiba-tiba udah lancar aja. Awal-awal sih susah gitu. Saya juga belajar dari awal sih. Wah, masih susah nih cara ngambil angle sama main terbangin drone. Ternyata makin lama makin kita pakai barang tersebut, makin kita pahami juga sih cara kerjanya. Seperti itu sih. Oke. Nah, Bro Mario, pernah nggak sih selama perjalanan ketemu bikers dari berbagai negara yang sama, sedang melakukan kegiatan sama untuk melintasi beberapa benua ataupun negara gitu? Pernah ketemu nggak di jalan? Seperti apa? Wah, kalau dihitung udah ratusan nih. Udah ratusan. Yasmin, karena masuk pertama gini, nggak, Bang? langsung. Nah, di sini kesempatan saya untuk komunikasi. Saya dari Indonesia, sambil promo Indonesia juga. Gitu. Okay. Nah, jadi memang begini. Kenapa kita bisa ketemu? Karena sejatinya kalau biker yang suka touring itu umumnya suka mengambil satu destinasi yang sama. Misalnya contohnya kita anggap katalah kita misalnya gimana ya? Bali, contohnya Bali. Mau ke ini, ke Pantai Pandawa, melewati jalan yang dari bypass belok kanan yang mau ke arah Uluwatu kan ada jalan yang kayak ular gitu. Pasti kalau orang suka bawa motor berpikir hal yang sama, nanti rutenya lewat situ aja. Ketemulah di satu persimpangan warung kopi gitu. Biasanya kita ketemu di pom bensin yang ada kafenya atau enggak memang tempat spot menarik buat foto. Ketemu kan kelihatannya ada motor touring lagi nih. Yang duluan saya lihat plat nomornya dulu. Karena plat nomor kan menjadi ciri khas dari negara mana dia ini. Habis itu kita ajak komunikasi kerjasama. Akhirnya dapat teman baru deh lewat ketemuan itu. Gitu sih. Oke, Kira-kira. mungkin dari Bro Mario bisa ngasih seperti apa ya, masukan ke teman-teman gimana caranya supaya bisa seperti Bro Mario ini hampir selesai ya di benua Amerika ini ya. Hampir tuntas ya. Kalau saya sendiri untuk sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya ini selama udah 8 tahun ya touring lintas negara ini. Awalnya cuma antar provinsi, udah nggak nyangka banget aku udah antar benua ternyata. Nah ini cuma hasil dari kerja keras dan komitmen gitu. Nah mungkin teman-teman yang berpikir, wah Omer itu kan mungkin yang lain berlihat dari sponsor yang saya punya, wah dia kan disponsori, dia ini. Nah tapi dilihat dari balik lagi ke awal-awal itu memang penuh perjuangan untuk mendapatkan kepercayaan dari satu sponsor. Ternyata nggak mudah, sama kayak kita mencari pekerjaan gitu. Nah makanya tadi saya bilang kepada teman-teman yang suka touring, yang masih menggunakan dana pribadi dan dipakai touringnya untuk pas long weekend, usahakan coba kita memberikan nuansa baru. Contohnya, coba kita foto-foto dengan cerita yang lebih menarik. Nah, siapa tahu lewat cerita dan fotonya itu bisa menjadi modal awal atau portfolio untuk kita mencoba memasukkan atau menawarkan kegiatan event touring kita ke sebuah corporate contohnya gitu sih. Nah,
siapa tahu kan tiba-tiba ada the next wheel story, atau the next boat rider bisa go internasional. Itu sih. Nah, ternyata awal mula saya ditolak 23 perusahaan sebetulnya, Mbak Yasmin, waktu itu di Bali. Saya pas kasih proposal, badan saya masih kurus banget tuh. Wow, motor saya nggak karuan lah bentuknya. Motor Vespa waktu itu saya pakai di Bali. Saya bilang, saya mau touring keliling ASEAN. Wah, si mbaknya yang jadi untuk media promosinya bilang gini, emang kamu bisa, badan udah kurus gitu kan. Ada orang memandang, nggak mungkin di motor bisa dibawa keliling keluar Indonesia, ini kan motor Indonesia gitu. Nah, cuma saya masih tetap tetap berpikir positif aja sih, karena waktu di Bali dulu, waktu saya kerja di Bali, saya juga pernah melihat motor dari luar negeri yang melintasi Bali waktu itu, orang dari Eropa. Kalau mereka bisa, berarti saya juga bisa gitu. Nah, untunglah kita di Indonesia dibantu dengan IMI, Ikatan Motor Indonesia, di mana IMI ini menjadi bagian atau member dari FIA yang mengeluarkan surat namanya Karnet. Selain SIM internasional yang bisa kita buat dari Korlantas Polri kan sekarang gampang. Nah, ini menjadi modal kita untuk bisa go internasional bawa motor kita dari Indonesia. Itu dia, jadi istilahnya ada paspor motor yang bisa dibuat dari Indonesia tadi, gitu sih. Nah, setelah saya sudah punya tadi si paspor itu, akhirnya saya tadi itu keliling ASEAN. Pas pulang-pulang saya coba kunjungi si perusahaan yang pernah bilang nggak bisa dan nggak mungkin. Saya tunjukin foto tadi. Kalau orang bilang kan no foto hoax sih. Saya tunjukin aja nih, saya sudah pernah nih ke Thailand. Wah, dia kaget banget sih waktu itu lihat. Gitu sih. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman, tetap jalani passion kita sebagai biker dan tetap komitmen aja. Mungkin ada yang bermimpi mau keliling Indonesia, tetap kita komitmen, pelan-pelan kita bangun mimpi kita, nabung sebagai modal kita untuk biar bisa tetap menjalani passion kita. Atau ada yang pengen keliling internasional juga, jangan takut, karena pastinya selalu akan ada jalan kalau kita tetap berpikir positif dan terus berkarya dan berkreasi di dunia roda 2 tentunya. Oke. Tapi jangan gampang nyerah ya, Bro ya. Iya, betul. Iya, ini udah banyak banget nih dari rekan-rekan komunitas yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Mungkin aku akan pilih beberapa, dan setelah aku sebutkan mungkin bisa langsung di open mic ya, untuk bertanya langsung, Bro Mario. Ini yang pertama dari Sofi Syafrizal Ayubi dari komunitas YNCI Pasuruan, Kota Pasuruan. Nah, pertanyaannya, Om Mario, rute yang dilalui itu kan antar negara dan benua. Pertanyaannya, saat kita berada di negara yang berbeda, untuk berkomunikasi kita harus menguasai berapa bahasa? Sebelum dijawab, kita akan langsung open mic dulu tadi bagi penanya, yakni Sofi Syafrizal Ayubi. Nah, sudah bergabung. Halo Om, selamat malam. Selamat pagi. Tahu juga malam di sini. Silakan. Itu sih yang saya tanyakan tadi. Setiap negara yang kita lalui kan bahasanya berbeda-beda nih. Nah, gimana cara kita untuk berkomunikasi di setiap negara? Itu kita perlu menguasai beberapa bahasa dulu. Itu aja, Om. Ya, makasih pertanyaannya nih. Wah, nih kayaknya nih anak sastra nih yang nanya. Jadi saya menguasai hanya bahasa Inggris saja sebagai modal kita bahasa internasional kan. Umumnya rata-rata tahu. Cuma sekarang contohnya di negara Latin, umumnya berbahasa Spanyol nih. Waduh, terus terang bahasa Spanyolnya aku cuma 1, 2, 3 kata. Tapi terbantukan dengan Google Translate. Gitu, Bro Sofi. Google Translate yang kita ketik aja, nanti tunjukin ke dia saya maunya ini, atau enggak suruh dia ngomong terus nanti kan keluar kalau ada signal. Cuman kalau memang benar-benar kepepet gitu, udah di tempat nggak ada signal, akhirnya keluarlah bahasa monyet, makan gitu. Mau tidur di mana, pakailah bahasa isyarat seperti itu. Nah, itulah jadi asik sih kalau kita nggak tahu terus kita keluar pengen makan, pengen minum gitu. Pakai bahasa isyarat aja mereka saling ngerti kok.
Terima Gitu. kasih Om Mario, jelas banget. Yang penting bahasa Inggrisnya kita lancar, kita Yang penting bisa bahasa Inggris. kemana-mana. Ya. Oh ya, ada cerita unik nih. Pernah di satu restoran, saya di Afrika waktu itu, saya mau bayar, mau pesan makanan, ternyata mereka ini nggak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya satu orang ke kampung, cuma mau ngambil satu orang muda yang bisa bahasa Inggris untuk translatein ke aku. Gitu sih. Jadi unik-unik juga sih yang terjadi di jalan gitu. Gitu. Terima kasih Om, ilmu yang sangat keren sekali. Ya. Makasih. Ya. Sudah terjawab ya, Bro Sofia. Oke, selanjutnya nih masih ada yang bertanya lagi nih, Bro Mario. Dari Medik Abdi Syahputra, komunitas Boriders Ponorogo. Pertanyaannya, Om Mario, adakah persyaratan atau izin lintas di setiap negaranya? Kayak gimana sih cara mengurus persyaratannya itu? Mungkin kita bisa langsung dinyalakan dulu mic-nya, Bro Medik. Nah, sudah nih. Iya, selamat malam Om Mario. Selamat pagi. Oh, yes. Oh, selamat pagi. Ya, pagi Om. Menjelang siang. Lanjut. Iya, ya itu tadi Om sudah dibacakan oleh Mbak Yasmin itu pertanyaan saya. Yang menjadi pertanyaan saya kan kita itu kalau melintas negara itu kan pastinya apa itu dari plat dan sebagainya kan beda Om dari setiap negara atau bahkan benua. Nah, yang saya tanyakan itu adakah syarat-syaratnya, terus apa plat nomornya itu apakah memang boleh pakai plat nomor Indonesia atau gimana? Seperti itulah mungkin pertanyaan saya Om. Iya. Nah, jadi ini di belakang saya motor saya nih. Itu plat nomor Indonesia nih. Nah, Oke. Mantap. Nah, tadi yang saya sampaikan yang ada IMI. Jadi sebetulnya IMI itu bagus ya di Indonesia karena bisa menerbitkan sebuah paspor motor alias karnet de passage. Itulah yang dipakai untuk kita melintas perbatasan negara yang meminta karnet gitu. Jadi nanti di karnetnya itu kayak ada data STNK kita. Sama aja datanya, nama, STNK, plat nomor. Nanti mereka cap sebagai tanda kita bisa melintas atau tinggal sementara atau temporari di satu negara yang kita kunjungi itu. Seperti itu. Cuma adisionalnya ada tambahan-tambahannya ketika ada negara yang membutuhkan asuransi. Jadi kadang-kadang kalau kita bingung kan, wah asuransinya bagaimana nih? Ada yang ternyata harus ambilnya ada lewat online, kita beli dulu lewat online. Atau kadang-kadang udah di satu atap di kantor imigrasi atau bea cukai ada juga counter yang jual asuransi langsung untuk motor atau orang asing yang menggunakan kendaraan yang ingin masuk ke negara itu. Gitu sih biasanya. Pokoknya kita harus tanya-tanya terus kalau udah masuk satu gedung imigrasi, tanya terus di mana dapat ini, di mana dapat itu, pasti dibantu gitu. Seperti itu. Yang penting tadi punya karnet, SIM internasional, dan paspor tentunya yang masih berlaku. Gimana Bro Medik? Sudah puas jawabannya? Ya, terima kasih Om atas penjelasannya. Siapa tahu kami dari Boriders Ponorogo nanti bisa mengikuti cerita Om Mario. Dan Om. Iya. Oke, terima kasih Om. Oke. Terima kasih Bro Medik. Ini selanjutnya nih Bro Mario ada pertanyaan dari Barak BB namanya. Dari komunitas YVC IBB Banjarbaru. Pertanyaannya ini lumayan banyak ya. Saya akan bacakan salah satunya mungkin. Untuk problem terbesar apa yang pernah dialami sama Bro Mario selama touring ini? Kita akan langsung open mic bagi penanya yakni Bro Barak mungkin sudah di. Nah, sudah ada. Mungkin bisa langsung ditanyakan Bro Barak. Halo Bang Mario. Halo. Iya, lanjut. Oke Bang Mario, saya udah lumayan lama nih ngikutin YouTube-nya Bang Mario. Waduh, keren-keren banget sih. Untuk pengambilan video dan jalur-jalurnya lumayan ekstrim juga nih. Tapi by the way, pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang kurang mengenakan gitu kayak di jalan, entah itu kerusakan motor, atau kerusakan kamera, atau pengambilan video yang tiba-tiba, nggak ke-record nih Bang, katanya gitu. Pernah nggak sih Bang? Kalau yang itu
ada beberapa sih kasus ya. Jadi pertama-tama itu saya pernah apa ya, trouble kalau motor sih, syukurlah alhamdulillah sampai saat ini semua jenis motor yang saya pakai di setiap season nggak pernah trouble sampai harus turun mesin. Kalau trouble kayak kecil-kecil gitu, contohnya, wah udah waktunya busi ganti, ya udah saya ganti. Kalau rantai waktunya ganti atau kampas rem tipis tapi di anta berantai gitu, untungnya saya selalu bawa cadangan. Cuma kalau masalah pernah nggak enak gitu, itu pernah kejadian di Bolivia. Bolivia ini satu negara yang enak dieksplor, tapi ternyata nggak enak kalau kita mau isi bensin, karena dia nggak melayani bensin plat nomor asing sama orang asing, gitu. Kalau dia mau ngisi, harganya 3 kali lipat dari harga normal. Jadi harusnya cuma Rp10.000, saya harus ngisi kadang-kadang Rp22.000 per liter. Nah, ternyata attitude-nya mereka kadang-kadang nggak bagus kalau ngelihat plat nomor asing. Mereka menganggap bahwa nanti kena CCTV saya ngisi plat nomor kamu, manajer saya bisa marah, nggak boleh. Akhirnya saya pernah frustasi, satu kampung, satu kota, bensin udah kedip-kedip tapi udah 3 pom bensin nggak mau ngisi ke motor. Waduh, saya udah frustasi bang. Akhirnya saya bilang saya mau bayar sampai 50.000, 100.000 per liter pun nggak masalah, yang penting saya bisa isi penuh gitu. Cuma akhirnya saya coba nego lagi dan dapat, akhirnya saya bisa ke tempat lain gitu, bisa lanjutin perjalanan. Nah itu satu, gara-gara nggak terima ngisi bensin dari plat nomor asing atau maunya dimahalin. Terus berikutnya saya pernah kejadian di India yang nggak enak gitu, kena diare karena keracunan makanan. Mungkin teman-teman udah ada gambaran ya tentang India. Kalau mau ngopi sama ini di pinggir jalan pakai tangan. Benar. Aduh itu 2 minggu mungkin Pak Bayu tahu cerita ini karena ini perjalanan menuju Paris waktu itu. Aduh kami 2 minggu cuma lele tempat tidur, touringnya kamar ke toilet aja, touringnya selama 2 minggu itu kamar ke toilet. Itu kehilangan cairan banyak. Waduh itu paling parah sih gitu. Itu aja sih, kalau masalah yang lain sepertinya fine-fine aja gitu. Oh ada lagi masalah ketiga tuh, yaitu waktu saya mau melintas di Pakistan, visa saya ditolak untuk melewati Pakistan karena saya kasih rute yang berbahaya. Waktu itu kan kalau mau apply visa selalu ditanya, kalau lewat darat, kamu lewat darat sebelah mananya, ditunjukin di peta. Ternyata saya menggambar peta saya melewati kawasan pegunungan di mana di situ suka ada orang Taliban yang suka turun dan bisa potensial kita diculik kalau orang asing lewat situ. Akhirnya saya ditolak mentah-mentah waktu mau ngambil visa Pakistan di Nepal. Frustasi banget waktu itu. Gitu. Itu sih masalah yang pernah bikin otak puyeng di perjalanan gitu. Gitu. Ya Bang, terima kasih. Ya. Terima kasih. Jelas ya, Bro Barak ya. Nah, ini selanjutnya nih, Bro Mario, ada pertanyaan dari Uki, dari Max Predator Ponorogo. Pertanyaannya itu terkait, yang mungkin ini akan lebih, challenging untuk daya ingat Bro Mario nih, masih ingat atau enggak nih? Untuk pertanyaan lebih lengkapnya kita langsung aja nih. Open mic untuk Bro Uki. Dipersilahkan. Dari Max Predator Ponorogo. Nah, nih, Bro Uki. Halo Bro Uki. Udah join sih, masih join. Kita tunggu dulu. Bro Uki mungkin boleh minta tolong dinyalakan kameranya supaya kita bisa saling kenal nih semuanya nih, bisa tahu yang mana orang ini. Bro Uki. Belum ada suara. Gimana nih? Oke, next aja kalau gitu ya. Iya, lanjut. Masih belum ada jawaban. Oke, baik. Kita lanjut. Nih, kita masih banyak pertanyaannya, Bro Mario.
Tadi terkait legalitas udah dijawab ya. Kita cari lagi. Oke, sekarang dari rata-rata sih sudah dijawab sih ini. Oke deh, ini namanya sih nggak ada, tapi ada dari DSO Makassar. Terkait target itu diurusnya di mana sih, Mas Mario? Katanya gitu. Yang masalah dokumentasi tadi ya, Karnet, itu diurusnya di Ikatan Motor Indonesia Pusat. Untuk kita bisa melihat langsung persyaratan dan ambil formulirnya sudah ada di imi.co.id kalau nggak salah gitu. Cuma karena di setiap provinsi juga ada perwakilan Ikatan Motor Indonesia cabang, IMI cabang ya. Jadi Bro bisa komunikasi langsung. Saya rasa di Makassar ada deh kayaknya kantor IMI cabangnya di sana. Bagaimana prosedurnya? Gampang sih prosedurnya. Cuma STNK BPKB sesuai ya, nomor rangka nomor motornya, nomor rangka nomor mesin tembus, nomor motor lagi. Tahunnya tidak masalah, mau dari tahun 1950-an, 1960-an nggak ada masalah. Yang penting nomor rangka nomor motornya itu sesuai dengan BPKB. Udah itu aja. Gitu. Ya berarti sekarang tuh udah dipermudah banget ya Bro Mario ya? Dipermudah banget karena apa ya? Tadi itu IMI menjadi bagian member dari FIA gitu. Cuma mungkin nanti ada sejumlah uang administrasi nantinya. Kalau belum berubah ya, saya rasa masih 25% dari harga motor difaktur untuk kita harus deposit nantinya gitu. Oke. Itu aja sih. Kita masih banyak sih sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman komunitas Indonesia Timur. Aku bakal pilih lagi. Terkait legalitas sudah jelas ya teman-teman semua. Tadi Karnet itu harus dipersiapkan dengan gampang, sekarang udah bisa diakses di ini. Terus kita cari-cari lagi sebentar. Banyak banget sih ini. Banyak banget ini. Baca di iya. Ada yang ini bahkan, Bro Mario, untuk minta live kondisi motor yang sekarang kayak gimana? Iya, kalau ini motornya sih tapi masih bisa untuk dibenarkan. Biasa aja sih, lagi terparkir di belakang, nggak ada masalah yang sih request ini ya. Ini saya kebetulan lagi sewa Airbnb ya di rumah saya di Meksiko nih. 2 bulan ini saya tinggal di sini, jadi ini kondisinya. Parkiran langsung dapur, teman-teman. Ini dapurnya saya. Tuh, gitu, udah jelas ya. Gitu. Saya motornya di sini mungkin orang-orang servisnya gimana gitu kan. Nah, umumnya sih semua misalnya yang mungkin punya Pro Rio tadi Bison ya, yang disebut dengan Yamaha FZ150 kalau internasionalnya. Di sini juga ada motor yang sama. Jadi teman-teman yang menggunakan brand-brand yang umum, bukan brand-brand yang memang aneh-aneh, yang umum motornya seperti ada brand Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, rata-rata saya ketemu di jalan-jalan sini, bahkan bajai Pulsar itu yang terkenal orang pakai touring ke Indonesia beredar juga di Amerika ini ternyata. Jadi ya bakalan nggak terlalu jadi masalah besar ya kalau kita mau servis di negara orang gitu. Cuma yang bikin beda kayaknya ada namanya biaya servis atau label, dapat labor servisnya. Waduh, itu jangan ditanya. Mungkin kalau di Indonesia cuma ganti olinya 25.000 kita kasih ke mekaniknya. Kalau di sini jangan kaget tiba-tiba bisa ditagih 300.000 rupiah kalau dirupiahkan. Karena memang labor fee untuk seorang mekanik, seorang punya keahlian khusus istilahnya mahal banget gitu, apalagi di Eropa sana gitu sih. Jadi memang alangkah baiknya selain kita juga untuk touring harus bisa bawa motor dengan tertib, alangkah baiknya teman-teman juga bisa ngisi pengetahuan mekanik biar bisa ganti beberapa kerusakan kecil atau maintenance motor sendirian aja. Gitu. Karena lumayan mahal juga bayar biaya labor fee-nya si motor gitu. Oke,
Oke, baik. Gitu. Berarti pengetahuan mekanik sebelum melakukan touring itu mungkin bagi pemula itu perlu dipersiapkan ya, Bro Mario ya. Iya, kalau saya Kita bisa menghemat dana mungkin saat hemat keluar. dana juga. Selain hemat dana, bikin nggak panik kalau tiba-tiba ada trouble di anta beranta gitu loh. Ternyata permasalahan cuma kecil, wah kita jadi panik gitu. Oke. Itu sih. Nah, ini Bro Mario, ini ada pertanyaan terakhir. Saya akan bacakan dari Bro Sultan dari komunitas GCN Sampit Kota Sampit. Katanya, ya ini udah ngikutin Instagram dan YouTube Bro Mario. Dan dia ini pengen tanya terkait persiapan apa saja yang harus dibutuhkan untuk memulai touring bagi pemula. Terkait budget juga kepo nih, budget untuk pemula kira-kira tuh berapa sih? Dan juga budget touring internasional kira-kira berapa? Mungkin bisa di-share tips and triknya Bro Mario. Kita langsung saja ya di open mic untuk Bro Sultan yang tadi sudah bertanya. Wah, anak Sultan nih. Halo Mario. Silakan. Halo. Wah, alhamdulillah bisa live speak nih sama Mario langsung nih. Biasanya ngikutin IG sama YouTube-nya nih. Yeah. Alhamdulillah. Jadi yang pertanyaan saya kayak gitu tadi Om. Kalau untuk pemula nih kisaran ya touring antar kecamatan, provinsi gitu. Prepare-nya apa aja sih Om? Mario, halo Mario. Prepare-nya apa aja yang kayak jelasin Om tadi kan ya pengetahuan kecil tentang mekanik ya motor ya biar bisa mengatasi trouble. Terus juga budget Om, mengenai budget nih. Kalau yang untuk lokal sendiri nih Indonesia khususnya itu berapa sih budget yang dihabisin? Terus juga yang kayak ngurus-ngurus paspor kalau internasional dengan segala macam tetek bengeknya tuh kira-kira nih habisnya berapa sih Om? Biar ada gambaran Om. Kira-kira ada gambaran ya. Kalau misal ada uang nabungnya cukup, start Indonesia dulu. Seperti itu sih Om. Bisa di-share Om. Terima kasih Om. Terima kasih jawabannya nih. Jarang ditanya. Ini yang sering ditanya orang, cuma saya yang jarang jawab. Gitu, tanya di sosial media saya. Karena saya mau jawab nggak enak gitu. Takutnya saya makan nasi Padang, dia makan McDonald, gitu kan. Jadinya dia bilang, loh saya habisin 100.000 bisa makan enak. Kenapa Om nggak? Kenapa dengan budgetnya Om nggak bisa makan enak? Nah, kadang-kadang sih sesuai kebutuhan sih ya, gaya hidup boleh katakan. Biasanya saya minum kopi saset, ada yang minum di Starbucks gitu kan. Nah, cuma kalau sesuai pengalaman yang sudah saya lakukan, saya kasih gambaran aja. Waktu dulu saya pernah keliling ASEAN yang pertama kali itu dengan boleh dikatakan 70% budget pribadi ya. Ada sponsor kecil-kecilan, cuma saya tetap menggunakan perjalanan itu keluar dari dana pribadi kurang lebih 70% saya keliling 7 negara ASEAN dengan motor KLX 150 cc. Mungkin umumnya konsumsi bahan bakar sama seperti teman-teman yang menggunakan motor 150 cc juga ya, 1 liter bisa 25 km. Kalau ASEAN kan nggak perlu visa ya, cuma bawa paspor bisa lewat-lewat. Nah, ternyata setelah saya total 4 bulanan perjalanan, saya menghabiskan 24 jutaan gitu waktu itu. Tapi dengan catatan saya tinggalnya cuma di Losmen, terus numpang rumah orang. Jadi boleh katakan dari 10 hari mungkin 5 hari Losmen, 5 hari ini atas invite biker kan kadang Om Mas ke Sekre aja tinggal gitu. Udah gitu kan ada yang ya bisa traktir makanan di jalan, ada yang beli sendiri, belinya ya nasi. Kalau di Thailand mungkin teman-teman tahu ya, kalau sore-sore banyak yang jualan kaki lima itu loh. Udah beli-beli aja gitu. Jadinya ternyata total yang saya habiskan 25 lah kita bulatin gitu. Nah, itu di tahun 2013, nggak tahu ya, dengan hampir 10 tahun kemudian ada pergeseran value nggak dari segi belanja barang dan jasa kayak gitu. Cuma kalau saya hitung yang saya keliling Indonesia tadi, yang setelah itu kan saya ada cerita keliling Indonesia untuk melengkapi pengetahuan saya tentang Nusantara. Itu habis waktu sekitar 6-7 bulan waktu itu. Melakukan penyeberangan kapal, naik kapal 26 kali, naik pesawat 5 kali. Karena kan di Papua kadang kan belum ada jalan yang nyambung, jadi saya masukin di
Hercules motornya, terus kita melewati beberapa pulau-pulau di Maluku, pulau-pulau sampai di Wakatobi waktu itu. Nah, selama 6 bulan perjalanan itu saya menghabiskan kurang lebih 30-40 lah kalau nggak salah. Tapi bukan saya sendiri, saya sudah berdua dengan partner saya yang suka fotografi tadi. Jadi ada 2 orang yang ikut. Kira-kira seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran yang saya habiskan ya, karena tahu sendiri Indonesia kan nggak perlu ngurus visa, tapi kan kadang-kadang paling berat kita waktu itu naikin motor di kapal dan di pesawat yang paling mahal. Sisanya kayak kita sendiri lah, riding weekend beli nasi di warung pecel lele gitu kan, pasti istilahnya sama lah biaya belanjaannya. Cuma bagaimana dengan yang touring internasional ini yang saya lakukan dengan mata uang rata-rata menggunakan US dollar atau euro. Nah, kalau saya kalkulasi, saya touring internasional ini setiap harinya saya menghabiskan 150 US dollar untuk expenses saya operasional touring dan untuk 2 orang ya, bukan 1 orang. Jadi saya rata-rata 150-an US dollar, kira-kira 2,2 juta ya kalau dirupiahkan setiap hari, mungkin seperti itu sih, gitu kira-kira. Jadi memang ini gara-gara bukan masalah wah besar banget kalau keliling luar negeri, tapi ini masalah nilai tukar sih. Dari USA ke rupiah memang jomplang banget kan, 14.000 rata-rata. Nah, ketika kita belanjain ya kerasa banget juga sih untuk di luar negeri ini gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya sih. Gimana Bro? Sudah jelas ya jawaban dari Bro Mario ya? Oke, jelas banget Om. Terima kasih Om sharingnya Om. Jelas sekali. Iya. Makasih. Nah, Bro Mario, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali buat rekan-rekan motor di area Indonesia Timur pastinya ya, untuk lebih terinspirasi melakukan touring ekstrim namun juga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Mario Irot sudah bergabung. Sehat-sehat selalu di Meksiko sana ya Bang ya. Oh iya, pastinya dan jaga kesehatan pokoknya. Oke. Siap. Nah, sebelum acara ini kita tutup, rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama dengarkan kalimat penutup dari Bapak Gunawan Prasetyo selaku penasehat kolaborasi kita. Kepada Bapak Gunawan Prasetyo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan komunitas, rekan-rekan dari Jarum, juga untuk Pak Mario Irot, juga untuk Pak Bayu beserta tim dari Inspire. Tidak terasa kita sudah 2 jam ya berbincang-bincang, sharing, terutama sharing yang sangat memotivasi dari Pak Mario, bagaimana untuk touring yang ekstrim yang bisa bernilai, memberi manfaat bagi teman-teman komunitas. Tentunya sharing ini akan memberi inspirasi bagi komunitas kita untuk lebih dapat memberi nilai untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Sebagai komunitas yang solid, anak motor memang aktif untuk melakukan touring ya, menjelajahi Indonesia, dan juga beberapa teman ada yang mungkin sudah sampai Aceh ya, kalau nggak salah dari rekan Manado kapan hari itu ya. Kita akan melakukan silaturahmi dengan teman-teman komunitas yang di wilayah lain. Tentunya acara ini saya mewakili komunitas mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan komunitas Indonesia, khususnya Bull Rider yang telah aktif melakukan kegiatan positif selama ini. Kami bangga komunitas yang sudah besar ini dapat melakukan kegiatan positif agar komunitas kita menjadi hebat, dan kalau sudah hebat kita akan menginspirasi komunitas-komunitas lain di wilayah kita agar wilayah kita
Indonesia Timur bisa menjadi komunitas yang menang. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dan semakin memperkuat solidaritas komunitas kita, terutama komunitas motor di Indonesia Timur. Akhir kata, saya ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lelah untuk terus berkarya. Terima kasih dan salam komunitas. Salam komunitas. Terima kasih Bapak Gunawan Prasetyo atas kalimat penutupnya. Acara cerita kita, touring ekstrim yang bernilai sesaat lagi akan segera berakhir. Banyak cerita tentunya bisa kita ambil, kita pelajari dari sharing-sharing yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa komunitas di Indonesia Timur area, dan juga tentunya dari narasumber tadi Bro Mario Irot yang sudah saat ini sedang dalam turnya untuk melintasi benua-benua, khususnya sudah ada di Amerika, tepatnya di Meksiko. Dan untuk sebelum kita tutup acara ini, kita lakukan akan sesi foto terlebih dahulu ya. Saya akan hitung mundur. Mungkin kita sudah siap, semuanya bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Siap ya? Oke, udah siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Lagi ya, untuk yang di slide berikutnya. 3, 2, 1. Boleh lagi? 3, 2, 1. Boleh lagi ya? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih rekan-rekan komunitas motor Indonesia Area Timur dan juga narasumber serta semuanya telah hadir dalam online sharing season kali ini. Dan acara ini akan segera berakhir. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila dalam online sharing season kali ini terdapat kekurangan atau kesalahan kata yang kami lontarkan. Saya Smiatania pamit undur diri. Kita besar, kita hebat, kita menang. Sampai jumpa di acara online sharing season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.